Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unasumus, kita satu keluarga. Teman-teman, di kesempatan ini merupakan suatu partai yang diminta oleh sahabat kita melalui kolom komentar, yaitu permainan dari Garry Kasparov menghadapi Robert Hoffner. Dan pada kesempatan ini saya memilih permainan antara mereka yang berlangsung di Hamburg, Jerman pada tahun 1985. Kita akan melihat bagaimana taktik kombinasi, khususnya permainan kuda di tengah permainan dari Garry Kasparov. Untuk itu teman-teman, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Robert dan memulai langkah dengan C4 sehingga tercipta pembukaan Inggris. E5, kuda ke C3, D6 dari Garry Kasparov. D4 menukarkan pion pusat dan diterima oleh Garry Kasparov, dipukul menggunakan menteri. Kuda ke F6, G3 dengan fianchetto gajah ke depan, kuda ke C6 mengancam menteri sehingga menteri berpindah ke D2. Gajah ke E6 mengancam pion ke depan, kuda ke D5. Kuda ke E5, B3, yaitu dengan jelas fianchetto gajah ke depan dan juga memperkuat struktur pion. Kuda ke E4 mengancam menteri dan menteri ke E3. Perlu diketahui teman-teman, di posisi ini jika menteri ke D1, maka C6 mengancam kuda, dan jika kuda mundur ke F4 misalkan, menteri ke F6. Maka ada banyak trik yang dapat dilakukan oleh hitam pada posisi seperti ini. Semisal gajah ke B2 sesuai rencana, maka dapat dilanjutkan dengan D5. Dan jika pada posisi ini gajah ke G2, maka gajah ke B4 skak. Dan setelah raja berpindah ke F1, lihat teman-teman, di sini kuda dapat melakukan skak ke D2, dan juga kuda satu lagi dapat melakukan skak ke F3 dan membuka diagonal terhadap gajah yang ada di B2. Dan jika pada posisi seperti ini, gajah sesuai rencana ke G2, maka kuda dapat memukul pion, dan semisal raja memukul kuda, maka kuda ke G4 skak dan mengancam benteng. Inilah taktik yang dirancang oleh Garry Kasparov teman-teman. Dan untuk itulah di posisi seperti ini putih memainkan menteri ke E3, kuda ke C5. Di posisi ini putih melakukan langkah yang kurang akurat dan merupakan pancingan dari hitam, yaitu dengan sesuai rencana gajah ke B2, di mana pada posisi seperti ini langkah terbaik ialah gajah ke D2 menutup diagonal penting terhadap raja hitam. E1, A5. Namun rupanya di posisi ini putih memilih gajah ke B2, sehingga Garry Kasparov melanjutkan dengan C6 mengancam kuda, dan setelah kuda mundur ke F4, kuda ke G4 mengancam menteri dan menteri ke D4. Kuda ke E4. Di sini perlu diketahui teman-teman, jika menteri bersemangat dan langsung memukul kuda yang gratis ini merupakan taktik yang dirancang oleh Garry Kasparov. Coba teman-teman, apa langkah terbaik di posisi ini? Ya, benar, dengan menteri ke A5 skak, tiada pilihan kecuali raja berpindah ke D1, maka kuda memukul pion F2 skak ster. Untuk itulah teman-teman, pada posisi seperti ini gajah ke H3 mengancam kuda, sehingga menteri ke A5 skak, raja ke F1, kuda memukul pion F2 mengancam benteng, sehingga gajah memukul gajah terlebih dahulu, pion memukul kuda memukul pion, dan sangat berbahaya tentunya bagi hitam selanjutnya, sehingga raja bermanuver ke D7 mengancam kuda. Di posisi ini
langkah terbaik yang direkomendasikan oleh engine yaitu dengan pion ke C5 untuk menghalangi menteri hitam menguasai baris kelima. Namun rupanya hitam lebih memilih kuda ke H3, sehingga kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, benteng ke E8 memaku kuda, sehingga kuda ke C5 skak, menteri memukul kuda, menteri ke G4 skak dan mendapatkan kudanya kembali, dan raja berpindah ke petak aman. Raja berpindah ke C7, menteri memukul kuda, gajah ke E7 dengan rencana menempatkan benteng ke F8. Gajah memukul pion, dan di sini Garry Kasparov mengorbankan bentengnya sesuai rencana benteng H ke F8. Gajah memukul benteng, benteng memukul gajah skak. Di posisi ini tidak mungkin raja berpindah ke G2 karena akan terjadi skakmat di peta F2. Oleh karena itulah raja berpindah ke E1, menteri ke F2 skak, raja ke D1, menteri ke D4 skak, dan mengancam benteng sehingga raja tidak mungkin ke C1 ya. Raja berpindah ke C2, menteri ke E4 skak, raja ke D2, gajah ke G5 skak, raja berpindah ke C3, dan coba teman-teman pause video ini, temukan langkah terbaik hitam yang membuat putih menyerah. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda bisa? Ya, benar, terima kasih, dengan menteri ke E5 skak. Dan di sini putih menyerah. Karena jika dilanjutkan langkah terbaik putih ialah dengan raja berpindah ke C2, maka menteri memukul pion E2 skak, raja ke B1, benteng ke F2. Ada ancaman skakmat di peta C2 dan B2. Dan semisal menteri memukul pion H7 skak, raja berpindah ke peta aman B6. Maka pada posisi seperti ini tidak ada lagi langkah bagi putih untuk menyelamatkan diri. Untuk itulah putih menyerah. Bagaimana teman-teman permainan yang sangat hebat dari Garry Kasparov kali ini? Semoga menginspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya dan membantu bagi sahabat yang bertanya. Baiklah teman-teman, di akhir permainan kita selalu memberikan puzzle. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya. Hitam melangkah dan temukan langkah terbaik bagi hitam. Dan lebih jelasnya, kami akan memberikan clue hitam melangkah dan 6 langkah skakmat. Tuliskan di kolom komentar dan kita akan mengepin komentar Anda bagi yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui. Baiklah kawan-kawan, demikianlah partai sederhana hari ini dari Catur Talk Indonesia. Jika kawan-kawan menyukai video catur seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar kami juga semakin bersemangat lagi di dalam membuat video catur selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.